Halo semua pecinta film, jumpa kembali di channel Karya Muda. Semoga kabar kalian baik-baik selalu. Seperti biasa Karya Muda akan menyajikan alur cerita film yang seru-seru, dan pastinya, dapat menghibur kalian yang lagi kesepian, dan kali ini Karya Muda akan menceritakan sebuah film, yang berjudul, Queen Space The Dark Ride. Film ini yang berisi sekawanan remaja melakukan ritual pemanggilan iblis. Namun iblis tersebut malah mengancam keselamatan nyawa mereka. Sebelum dilanjut ceritanya, sebaiknya kalian like, share, dan komen, juga subscribe dan tekan notifikasi. Oke guys, kita lanjut, inilah Queen Space The Dark Ride. Diawali dengan diperlihatkannya, ada 4 pemuda yang sedang bercerita tentang legenda kuno, diantaranya yang bernama Marvin, Anya, Sergei dan Katia. Katia bercerita, bahwa di zaman dahulu, ada seorang pemuda yang memanggil iblis dari dalam cermin, lalu di saat iblis itu keluar, tiba-tiba rambut pemuda itu dipotong oleh iblis tersebut. Setelah kejadian yang dialaminya, lalu pemuda itu menceritakan pada semua orang, tetapi, semua tak ada yang percaya, pada cerita pemuda itu, malah semua orang beranggapan, bahwa pemuda tersebut sudah tidak waras, karena bercerita hal-hal yang tak masuk akal. Lalu pemuda itu dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi keesokan harinya, pemuda ditemukan tewas, karena melompat dari lantai rumah sakit. Dan Marvin yang penasaran, lalu menanyakan pada Katia, bagaimana cara memanggil jurik atau iblis tersebut, dan Katia pun menjelaskannya pada mereka, bahwa cara si pemuda tadi memanggil iblis dengan melakukan penggambaran pintu dan tangga di permukaan cermin, dan menyalakan lilin sambil berkata, "Sang Ratu Spedes, muncullah." Lalu mereka menyuruh Anya untuk melakukan ritual seperti itu, namun Anya sempat menolak, tetapi karena mereka terus memaksa, akhirnya Anya pun melakukannya, sama persis seperti yang dijelaskan Katia tadi. Пиковая дама, приди. Keesokan harinya setelah Anya melakukan ritual tersebut, saat Anya berada di rumah, tiba-tiba Marvin datang menemui Anya, dengan wajah yang seperti ketakutan. Kemudian setelah berada di dalam rumah, lalu Marvin bercerita pada Anya, bahwa Marvin mendapat kejadian aneh di waktu malam. Marvin melihat bayangan di permukaan cermin di kamar miliknya. Setelah itu tanpa diketahui, rambut Marvin telah terpotong, sama persis kejadiannya seperti yang ada pada cerita Katia waktu itu. Lalu Anya pergi ke dapur, untuk membuatkan minum untuk Marvin. Tiba-tiba Anya merasa, ada yang memperhatikannya di belakang. Ketika Anya meliriknya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah itu Anya kembali ke ruangan menemui Marvin. Namun Anya dikejutkan dengan melihat keadaan Marvin, yang terkapar di lantai sambil memanggil nama Anya. Sampai akhirnya, Marvin meninggal di tempat. Kita beralih ke sisi lain, terlihat ada seorang pria, yang merupakan ayah dari Anya, bernama Anton. Dia yang sedang bekerja, tiba-tiba mendapat kabar dari rumah, bahwa anaknya yang bernama Anya, sedang sakit dan seperti depresi. Kemudian Anton pun bergegas menemui Anya ke rumah. Setelah tiba di rumah, lalu Anya menceritakan awal mula kejadiannya. Juga Marina, yang merupakan ibu dari Anya, menceritakan pada Anton, kejadian yang terjadi semalam pada diri Anya, bahwa semalam, Marina melihat Anya, yang duduk dan melongo menatap kosong, kemudian terlihat kaku seperti orang ketakutan. Keesokan harinya, Marina dan Anton, juga Anya, berangkat menghadiri proses pemakaman Marvin. Kemudian Anton di sana bertemu dengan seorang dokter. Dokter berkata, sepertinya ada sebuah kejanggalan atas kematian Marvin. Kita beralih kepada seorang remaja, bernama Sergei. Terlihat dia sedang santai sambil video call dengan seseorang. Sergei meminta kepada orang itu untuk membantunya, dan sepertinya orang yang ditelepon Sergei itu banyak mengetahui tentang hal mistis yang dilakukan mereka saat ritual tersebut. Setelah itu, Sergei kemudian datang menemui Anton, lalu Sergei menunjukkan rekaman saat mereka melakukan ritual pemanggilan jurik tersebut, dan Sergei menunjukkan bayangan yang muncul pada cermin, di saat mereka tak menyadarinya sewaktu itu. Kemudian Sergei mengajak Anton, Anya, juga Katia untuk kembali melakukan ritual pemanggilan jurik atau iblis dari sebuah radio yang dia bawa. Sergei mengatakan, bahwa kemarin, orang yang dia hubungi,
memberitahu cara memanggil iblis melalui radio tersebut. Di tengah melakukan ritual tersebut, tiba-tiba Anton mengambil radio itu, lalu Anton berkata pada mereka, bahwa yang dilakukan tersebut adalah suatu kebodohan. Kemudian Anya berdiri, merasa Anya telah dipermainkan Sergei, karena radio tersebut berbunyi ketika dipanggil nama Anya. Kemudian Anton menyuruh Katia dan Sergei untuk pulang dari rumahnya. Kemudian setelah itu, Anton membuka HP milik Sergei, dan melihat di dalamnya banyak ritual-ritual tentang pemanggilan jurik atau iblis. Setelah itu, lalu Anton pergi ke tempat dia bekerja, sementara Sergei, tubuhnya melayang dan terlempar ke dinding. Sepertinya, Sergei telah diserang jurik tersebut, sampai akhirnya, Sergei pun mati saat itu. Dan terlihat Anton yang masih di perjalanan menuju tempat dia bekerja, tiba-tiba mendapat kabar tentang kematian Sergei, lalu Anton pun berputar arah, dan kembali. Kemudian Anton menjemput Anya, serta Marina untuk berpindah rumah, dan tinggal bersama-sama, dan juga mereka mengajak Katia untuk tinggal dengan mereka. Namun, Katia menolak ajakan mereka. Lalu Anton sebelum pergi, dia memberikan nomor telepon serta alamat rumahnya, dan Anton berpesan, jika terjadi sesuatu, Katia bisa langsung hubungi Anton, atau bisa juga langsung menemui mereka. Setelah sampai di rumahnya, Anton kemudian membuka HP milik almarhum Sergei, lalu Anton mencoba menghubungi, dan berkomunikasi dengan orang yang tempo hari telah dihubungi Sergei. Lalu Anton meminta tolong pada orang tersebut, untuk membantu menyingkirkan teror jurik yang mengganggu kepada anak-anaknya. Namun orang itu menolak permintaan Anton, dan memutuskan teleponnya saat itu. Setelah itu, kemudian Anton beserta Anya, mencoba melacak keberadaan orang yang misterius tersebut. Tak lama kemudian Anton mendapatkan lokasinya. Anton saat itu langsung bergegas menemui orang tersebut. Dan orang misterius itu ternyata bernama Smirnov. Setelah melihat ada yang datang, lalu Smirnov menyambut Anton dan mengajak masuk ke rumahnya. Setelah itu, Smirnov menceritakan pada Anton, asal-usul Ratu Spedes tersebut. Smirnov juga mengatakan bahwa, Ratu Spedes dulu juga sempat meneror keluarganya, sampai-sampai, anak Smirnov pun mati karena teror Ratu Spedes itu. Setelah bercerita, lalu Anton mengajak Smirnov untuk ke rumahnya. Anton meminta tolong pada Smirnov untuk membantunya menyingkirkan teror tersebut. Setelah sampai di rumah Anton, lalu mereka menemui Anya, yang saat itu seperti kesurupan. Di sana Smirnov melihat cincin yang dipakai Anya, dan di situ Smirnov mulai yakin, bahwa cincin itu adalah penghubung dengan Sang Ratu Spedes. Kemudian mereka melepaskan cincinnya dari jari Anya. Ternyata benar, setelah cincinnya dilepas, Anya pun kembali tenang. Lalu Katia pun datang ke rumah Anton. Lalu Smirnov pun menyuruh Katia untuk melakukan ritual kembali, untuk memanggil jurik atau iblis Ratu Spedes. Ketika sedang melakukan ritual, tiba-tiba pintu pun tertutup dengan sendirinya, dan membuat Anya dan Katia pun terkunci di dalam kamar. Setelah berhasil masuk, mereka melihat keadaan Anya yang melayang. Ketika mau menolong Anya, tiba-tiba mereka terpental seperti ada yang mendorongnya, dan Smirnov pun menyuruh Anya untuk melepaskan cincin yang dipegang. Seketika Anya pun terlepas dari jurik atau iblis Ratu Spedes dan Anya pun jatuh ke lantai. Katia yang melihat cincin itu segera mengambilnya, dan bergegas lari ke arah jendela dan melemparnya atau membuangnya. Kemudian di pagi harinya, Smirnov membawa Anya dan Katia ke depan cermin, untuk memastikan, apakah iblis dalam diri mereka masih akan mengganggu atau sudah menghilang. Dan setelah tidak merasakan apa-apa, mereka semua menganggap bahwa teror iblis Ratu Spedes telah sirna. Setelah semuanya selesai, Anton pun pergi, mengantarkan Smirnov pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil Anton mogok, dan ketika Anton memeriksanya, Anton menemukan cincin yang pernah dipakai Anya waktu histeris kemarin. Setelahnya Anton teringat pada Anya, kemudian Anton kembali ke rumahnya, dan di sana terlihat Anya juga Katia sedang makan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Anya memuntahkan makanannya itu, dan tanpa disengaja, Anya menjatuhkan pisau. Saat akan mengambilnya, tiba-tiba tubuh Anya bergetar. Kemudian Katia bertanya apa yang terjadi pada Anya, dan Anya pun tak menjawabnya. Lalu Katia mengambil cermin dan mengarahkannya pada Anya.
Tiba-tiba, Anya menyerang Katia, sampai Katia terbentur tubuhnya ke dinding. Kemudian Marina datang nyamperin Anya, dan di situ Anya malah menyerang ibunya juga, hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua berhasil mengatasi Anya yang histeris itu. Cerita singkat, kemudian Anya dibawa ke rumah sakit, Anton dan Smirnov pun ikut menyusul ke rumah sakit, lalu mereka membawa Anya ke dalam ruangan, kemudian mereka mengikat Anya di atas ranjang, maksudnya biar Anya tidak memberontak, lalu Smirnov berkata pada Anton dan Marina, bahwa dia akan menyuntikkan racun pada tubuh Anya, Smirnov akan membuat Anya mati sementara, katanya, biar iblis yang merasukinya keluar dari tubuh Anya, karena, jika tubuh itu telah mati, maka iblis akan keluar dari tubuh tersebut. Akhirnya iblis tersebut keluar dari tubuh Anya, dan cerita film pun berakhir sampai di sini. Jika ada kesalahan dalam cerita berikut, mohon dimaklumi. YouTuber, sampai jumpa kembali.